BPKAD Maluku Utara memberikan penjelasan terkait anggaran kesehatan dan tata rias gubernur yang tengah jadi sorotan. Pemerintah daerah menegaskan bahwa anggaran tersebut disusun sesuai kebutuhan tugas pemerintahan dan bersifat antisipatif. Kepala BPKAD, Ahmad Purbaya, menyebut seluruh anggaran memiliki dasar regulasi yang jelas untuk mendukung tugas kepala daerah. Hingga saat ini, anggaran tersebut juga disebut belum digunakan. Anggaran make up dan kesehatan Gubernur Sherly Wanda kabarnya tidak tersentuh sama sekali dan belum terpakai sepeser pun, teman-teman. Karena Bu Sherly sendiri memilih menggunakan uang pribadi. Jadi dana ini masih utuh di kas daerahnya. Dan sebenarnya dana ini untuk menunjang kebutuhan tata rias dan medical check up sesuai dengan aturan. Namun netizen melihat Bu Sherly memang dari awal merupakan pengusaha kaya raya. Jadi masalah make up, kesehatan, serta kehidupan pribadi tidak perlu pakai uang rakyat. Jadi ceritanya di APBD Maluku Utara 2026 ada alokasi 548 juta buat gubernur, 48 juta untuk tata rias dan 500 juta untuk medical check up serta perawatan kesehatan. Nah, angka ini sempat viral dan dikritik keras. Salah satunya oleh Direktur Center for Budget Analysis Ucok Sky Kadafi yang bilang ini tuh nggak masuk akal. Apalagi fasilitas kesehatan di pelosok Maluku Utara aja masih minim. Tapi kemudian Kepala BPKAD Maluku Utara Ahmad Purbaya mengklarifikasi bahwa anggaran itu sifatnya antisipatif dan sampai sekarang memang belum dipakai sepeser pun oleh Bu Sherly. Nah, yang bikin orang makin respect, ini bukan pertama kalinya Bu Sherly nolak pakai anggaran negara. Sebelumnya, dia itu juga pernah pangkas usulan 1,7 miliar dari Dinas PU yang cuma buat identifikasi jalan rusak. Dia ganti pakai kanal digital lapor gubernur yang gratis. Dan dengan kekayaan pribadi hampir 1 triliun menurut LHKPN, wajar aja kalau publik bilang urusan pribadi harusnya memang nggak perlu beban rakyat. Tapi memang ini tetap menarik. Dilihat bagaimana gubernur yang biasanya kehidupannya ditunjang oleh pajak rakyat memilih untuk menggunakan uang Sherly Chowanda nggak bosan-bosan apa tiap hari jadi pemberitaan publik di mana-mana, netizen selalu memperhatikan Anda. Ada aja gebrakannya, gerakan tambahannya banyak banget. Ini apa nih? Anggaran kesehatan tata rias Gubernur Maluku Utara Sherly Chowanda 548 juta pada APBD 2026 belum terpakai sepeser pun. Anda anomali. Ini maksud Anda apa? Anggaran sebanyak 548 juta belum terpakai sepeser pun. Di tengah-tengah gempuran gubernur-gubernur provinsi lain yang berlomba-lomba siapa paling mewah, rumah dinas sampai direnov 25 miliar, mobil dinas sampai 8,5 miliar, Bu. Dan uang makeup sama anggaran kesehatan 548 juta nggak dipakai sepeser pun di tahun 2026. Ibu Sherly Chowanda itu terlalu anomali untuk Indonesia. Maksudnya apa sih, Bu? Kayak begitu? Biar apa sih? Biar gubernur-gubernur ini merasa apa gitu? Ibu terlalu bersih kayak gitu, terlalu lurus kayak gitu tuh maksudnya apa sih, Bu? Maaf ya, netizen itu emang norak, karena kita udah terlalu muak disuguhkan oleh pemimpin-pemimpin yang korup, yang mau makan duit rakyat buat mereka, yang mau kenyang sendirian, dan yang bahagia-bahagia aja melihat rakyatnya hidup susah meskipun mereka berdiri di atas kemewahan. Jadi ibu ini anomali banget. Terlalu nggak cocok dengan mayoritas pejabat-pejabat publik yang ada. Jadi harus kita apain Sherly Chowanda ini, guys? Promosiin ke DKI Jakarta atau RI2? Pengen tahu nih komentar netizen. Atau ada yang mau nggak Bu Sherly Chowanda tuker sama pejabat-pejabat yang ada di daerah kalian? Cus komen di bawah. Siapa tahu nih ada keajaiban dunia. Tiba-tiba Bu Sherly Chowanda pindah jadi gubernur provinsi kalian. Ayo absen. Siapa yang mau dipindahin ke daerah? Yang sudah bosan melihatku di TikTok bukan? Nggak ada yang bosan. Nah, bosan di skip aja. Bodoh kalau bosan. By OV, maklupin Bu Gubernur tercantik untuk Kartini yang terakhir di bulan April. Kamera Chelsea. Bu hari ini mau lihat apa? Hari ini Kartinian lagi dengan Metro TV dengan tentang perempuan-perempuan yang from zero atau pernah jatuh bangkit kembali. Oh, Petarung. Ketika tidak ada pilihan ya petarung. betul. Kak, minta rambut. Complexion bagus sampai mau. Good. The complexion is good. Thank you. You're welcome. Jangan kasih Maleni takut lupa. Jompo semua ingatannya. Bu Leni, kasih Bu Leni, pastikan dia taruh di satu tempat, kamu saksi. Dipijit sama Mbak Tika ya? Mami nggak bawa Apa Mami? badan ya? Hah? Kan tempatkan di badan. Iya, udah pasang di badan? Ngomongin sendiri mah bisa lama lah. Jalan. Tapi ibu sekarang pakai skincare apa? Soalnya emang ya beda dari ini. Iya. Pelembab pakai kalau depuk.
Foundation pakai Chanel. Lagi merintis. Enggak terlalu. Iya, tapi Padahal ibu kayak make upan tiap hari. nggak mau hilang dia bagian sini dan sini. Padahal udah facial, udah dikasih obat jerawat, apa aja. Diapain lagi? Iya, ibu rambutnya diapain ya? Biasa. Apa ikat setengah? Ya ikat setengah boleh lah. Bosen kan di Yang ya. angkat itu. Jangan terlalu angkat kali ya, kayak dia berponi tapi dia angkat. Oh. Berarti hair clipnya satu aja kayak kemarin ke belakang aja. Aku mau memperkenalkan ibu dengan cushion baru. Ini apa? Hana Sweet. Ini bagus banget. Kita pertama kali lihat Tasya Farasya pakai sampai habis. Terus kemudian kan ini dikirimin. Ternyata bagus banget. Ya itu udah lihat ini. Apa ini maksudnya? Ini sudah apa? Masih sampai sekarang. Pakai yang lebih gelap untuk yang di luar. Jadi nyambung sama leher. Oke. Nah, pakai yang bright di tengah. Yang panjang ini. Jadi punya dia ya. Biasanya Ibu masih loading activities today Dari I think I'm free today. Tiba-tiba ada podcast, ada kawinan, ada dinner, and then ada meeting in between. Dan tiba-tiba it's full. Loading. Diva belakangan juga lagi pakai ini. Iya, Pak. Iya kayak glow seperti yang ibu suka. Tapping-tappingnya itu ngasih untuk siapapun yang sudah mengirim. Rambutnya jelek. Barusan keluar. Saya sekitar 10 menit. Sebenarnya Rambutnya bikin kelihatan agak old gak sih? enggak lah, belum jadi. Kan belum ditarik. Kelihatan kayak apa? Iya, di lokasi yang sama kan? Iya. Ini kayak begitu buka, kok dia udah ini sudah ada bekasnya. Saya baru mau pakai ini, ternyata ibu udah pakai. Itu kayaknya buat pajangan, buat gantung di dinding. Bukan. Ya, gubernurnya udah jadi protokol. Sampai gubernurnya udah jadi protokol. Kenapa? Suruh majuin foreigner cepat. Iya. Sampai sana pesawat delay. Diva cepet loh, ini baru 13.42. Kita sih Baru sejam dari tadi Iya. kayak main-main aja. Udah mau selesai. Chelsea suruh Biman siapin video dan angle. Next level. Ini warna, leader. Beneran. Dari jauh. Leader tapi lead her. Oh, leave her. Okay, I want this Sesuai. color. Iya. So this color by Hana Sweet. Lead Her. Merah-merahnya ibu cocok. Merah-merah gimana gitu. Thank you. Video. emang semua tukang rambut tuh begini sampai titik darah kehabisan. Disemprot. Tukang mana? Rambutku diurai semua, rambutku diikat setengah, Ibu atau, mana-mana aja atau rambutku cantik. dikuncir. Ibu mana aja yang Mana penting ibu aja mejeng tiap cantik, hari. yang penting ibu happy. Meeting di mana? Di TikTok. Thank you kebayanya Kak Intan, I love it. Ini warnanya Ibu Monica Leni banget. Kata everyone bagus Kata banget. everyone bagus banget, even kata I bagus banget. Cuttingannya pas, warnanya pas, nyaman, aman, dan Lengannya cantik. bagus. Lengannya bagus. Lengannya Ini kayak Perfect. complexion hari ini. Semoga bertahan sampai nanti. Pasti bertahan besok pagi. Besok pagi. Bye. Nah, aku harus cuci muka, yang berawal. Ah, cantik di sini. Enggak Bu, cantik. Karena bajunya juga ada merah-merah. Apakah menjadi pejabat publik lebih baik sudah kaya duluan atau mencari kekayaan, Bu? Ibu? Bagi saya menjadi pejabat itu bagian dari pelayanan. Jadi sebaiknya kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Saya dari awal transparan. Saya punya saham di beberapa perusahaan tambang karena adalah turun waris ya. Ketika almarhum meninggal itu ada turun waris yang ke saya dan anak-anak saya. Terus bagaimana?
Nah, berdasarkan hasil penjelasan dan aturan perundangan yang berlaku di Indonesia, itu saya secara warga negara Indonesia ketika menjadi pejabat publik dan sudah punya usaha sebelumnya, itu tidak ada yang salah. Ya. Jadi saya tetap bisa menjadi pemegang saham, tetapi saya tidak boleh menjadi pengurus. Jadi sebelum dilantik, saya keluar dari semua kepengurusan perusahaan. Oh begitu. Ya. Oke. Jadi dari semua berita yang ada, benar saya punya saham hasil dari milik almarhum saya yang sudah dimiliki dari 2018, 2020, bahkan di bawah tahun-tahun. Objektif dari pemerintahan saya dan Pak Wagub adalah melakukan good governance. Saya tidak butuh dipuji-puji, saya tidak memberikan kewenangan kepada siapapun, saudara saya, teman saya, orang dekat saya tidak memberikan kewenangan kepada siapapun untuk membawa nama saya, untuk menjual jabatan, menjual proyek. Saya tidak butuh tambahan nilai ekonomi dari saudara-saudara teman kerja saya 5 tahun ke depan. Jangan berbicara di belakang saya. Saya paling tidak suka orang yang bergosip tentang saya di belakang saya, apalagi mereka tidak mengenal saya. Dan saya tidak suka mengatakan hal berkali-kali. Saya tidak perlu marah untuk tidak suka. Gubernur paling kaya berapa ratus miliar. Memang begitu datanya. Sosok Ibu Shirley Lawas kan banyak disorot oleh masyarakat karena again your story is already so amazing, your journey untuk bisa ada di sini. Ditambah ketika pas lagi pelantikan pun juga daftar harta kekayaannya pun juga ini yang gubernur paling kaya berapa ratus miliar pada saat itu. Apa tanggapan Bu Shirley? Kalau secara data ya memang begitu datanya. bersyukur diberikan rezeki dari Sang Pencipta, dan saya juga ya almarhum selalu mengatakan bahwa di mana hatinya berada, di mana hartanya berada, di situ hatinya berada. Jadi emang dari nikah awal beliau sangat transparan dan anehnya ketika sebelum kejadian sebenarnya mempersiapkan diri demi pilkada supaya kemudian tidak diganggu-ganggu. Tapi kemudian sebelum kejadian tuh banyak hal almarhum menyediakan untuk anak-anak, untuk saya, masalah-masalah yang besar udah diberesin. Kayak kan pergumulan nih waktu itu mau maju atau tidak selama 2 tahun. Pergumulan, berdoa, kadang suka cerita almarhum berdoa ke Tuhan, jika ini selesai saya maju. Terus sudah selesai dia mencoba lagi, jika ini selesai maka saya maju. Ada kurang lebih 8 list dan semuanya selesai. Akhirnya almarhum maju, tapi dengan 8 itu selesai 90% permasalahan itu sudah beres. Jadi pada saat ini kalau di flashback lagi banyak hal yang almarhum sudah sediakan untuk saya, anak-anak, yang ketika hari ini saya fokus bisa dikatakan 60% waktu saya mengurus pemerintahan Provinsi Maluku Utara, anak-anak dan saya secara ekonomi kita sudah disiapkan tanpa harus terlalu bingung lagi. Mungkin Tuhan tahu bebannya tidak bisa terlalu berat sekaligus ya. Jadi ya saya bersyukur juga sudah disiapin banyak hal oleh almarhum. Bahkan ketika almarhum masuk di politik 2017 kan saya menggantikan menjalankan perusahaan. Sudah lama kan menjadi ibu rumah tangga, sudah tidak ingin lagi menjadi wanita karir. Tapi almarhum suka bilang kamu harus belajar. Jadi kalau ada apa-apa dengan saya kamu bisa ngelanjutin. Gitu. Itu udah kayak 10 tahun lalu ngomong-ngomong seperti itu. Dan hari ini kalau di flashback semua, saya hari ini bisa seperti ini karena memang sudah dipersiapkan. Walaupun saya mungkin almarhum juga tidak tahu untuk ini. Tapi saya seperti ini karena belajar selama 20 tahun oleh almarhum. Sudah bagian dari rencananya dia juga. Ya, gampangnya biar bisa nerima, mikirnya begitu.
Shirley Juanda jadi gubernur terkaya Indonesia. Berapa ya harta kekayaannya? Shirley Juanda dilantik menjadi gubernur Maluku Utara oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 20 Februari 2025. Namanya ini menjadi sorotan usai disebut sebagai gubernur terkaya di Indonesia dengan harta kekayaan mencapai 709 miliar rupiah. Melihat totalnya yang banyak itu, lantas apa saja ya daftar kekayaannya? Yuk kita lihat. Dilihat dari LHKPN miliknya, Shirley Juanda memiliki harta kekayaan dari berbagai bidang. Dari surat berharga, total kekayaan Shirley Juanda mencapai 245 miliar rupiah. Selanjutnya, untuk harta kekayaan tanah dan bangunan diketahui mencapai 201 miliar rupiah. Istri mendiang Benny Laos ini memiliki aset yang tersebar di Manado, Ambon, hingga Pulau Morotai. Bukan cuma itu, untuk harta kekayaan lainnya yakni dari transportasi dan mesin yang mencapai 7 miliar rupiah. Diketahui ia memiliki 4 buah mobil dan 1 motor. Sementara untuk kas dan setara kas miliknya yakni senilai 146 miliar rupiah. Nah, untuk harta lainnya senilai 96 miliar rupiah dan harta bergerak lainnya senilai 37 miliar rupiah. Untuk utang yang dimilikinya yakni mencapai 24 miliar rupiah. Dengan demikian, total kekayaan yang dimiliki Shirley Juanda yakni sekitar 709 miliar rupiah. Itu dia harta kekayaan Shirley Juanda yang disebut sebagai gubernur terkaya Indonesia. Melihat harta kekayaan Shirley Juanda, apa nih pendapat kamu? Coba tulis di kolom. Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda, satu-satunya gubernur terkaya Indonesia, namun dari kekayaan tersebut ia tidak pernah menggunakan anggaran sedikit pun untuk kepribadiannya sendiri. Beliau tampil sederhana, bukan dari pancaran kekayaannya. Ia hanya bekerja untuk rakyat Maluku Utara. Beliau juga tidak basi-basi sama kinerjanya. Ia bekerja sebagai prinses namun tidak lebay dalam kinerjanya. Beliau tidak pantas disebut gubernur. Beliau pantas disebut prinses pahlawan kehormatan untuk rakyatnya. Kita bikin alis dari good ya. Cuman aku mau coklat. Alisnya? Like hitam is too black. Turun tambah. Kasihan amat. Ini apa? Si makeup. Mau? Boleh. Buat apa? Setting spray. Oh, setting spray pakai dulu sebelumnya? Ya, set spray sebelum dan sesudah. Oh. Jadi dia bikin makeupnya tambah lengkap. Oke. Wah, ini bilang ini. Mamamu. Waktu lagi makeup dia. Itu dipotong kan mendato lagi mana yang mau diposting. Bahkan yang diposting pun ya begitulah. Mau Andre itu. Untuk minta punya Bu We trust her. How did I know? Live TV berarti atau bukan ya? Vlog apa? Harus setting spray? Belum? Iya. Imam Lo nanti, I nggak bisa. I ask papa juga ya. Oh, it's okay, you pedal aja. Dua orang enggak. Iya, ada dulu tante. Aku tuh emang suka aku suka yang kayak gitu-gitu nggak ke blend. Oh, oke. You're making a Diva's editing job so. Thank you, Cece. Say hello, Cece. That's blunder. Hari ini makeup bersama Kak Diva. As always. I love the coffee. Thank you Kak Diva. Mana kamu nggak muncul? Per jam 1 ya, bentar lagi terus jalan. Video Cece. Happy Cece, happy Bye-bye, Mami. Shirley Juanda jadi gubernur terkaya se-Indonesia, warisi 709 miliar rupiah harta Benny Laos. Sosok Shirley Juanda paling disorot saat pelantikan 961 kepala daerah. Hal tersebut tak terlepas dari sosoknya yang sempat menjadi sorotan usai insiden speedboat meledak yang menewaskan sang suami, Benny Laos. Tak ingin suami meninggal sia-sia, Shirley Juanda kemudian bertekad menggantikan Benny Laos maju dalam Pilkada 2024 sebagai Gubernur Maluku Utara, Malut. Kini pengorbanan Benny Laos dan perjuangannya yang bersedia menggantikan sang suami berakhir sesuai harapan. Shirley Juanda berhasil terpilih menjadi Gubernur Maluku Utara dan dilantik pada Kamis, 20 Februari 2024 kemarin. Shirley Juanda menjadi gubernur terkaya se-Indonesia usai mewarisi 709 miliar rupiah harta Benny Laos.
Dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LKHPN), Benny memiliki harta Rp709.760.235.594. Suami Shirley Choanda ini memiliki 214 tanah dan bangunan senilai Rp201.133.967.263. Benny Laos juga memiliki 5 alat transportasi berupa 4 mobil mewah dan 1 motor gede senilai Rp7.063.315.200. Kekayaan Benny Laos juga terbagi dalam harta bergerak lainnya Rp37.575.000.000, surat berharga Rp245.324.000.000, lalu kas dan setara kas Rp146.173.849.119, juga harta lainnya Rp96.968.144.090. Sedangkan hutang Benny Laos Rp24.478.040.078. Kini seluruh harta tersebut telah menjadi milik Shirley Choanda sebagai sang istri. Berikut rincian harta kekayaan Shirley Choanda berdasarkan data dari LHKPN. Tanah dan bangunan, Rp201.133.967.263. Alat transportasi dan mesin, Rp734.238.275.672. Utang, Rp24.478.040.078. Total harta kekayaan, Rp709.760.235.594. Sumber kekayaan Benny Laos. 1. Hotel Bella Ternate. 2. Bisnis kayu besi. 3. Kontraktor. 4. Trading bahan bangunan. 5. Bidang pelayaran. 6. Bidang perikanan. 7. Bisnis properti atau developer bangunan. Gubernur Shirley panen penghargaan. Setelah menjadi provinsi terbaik dalam pertumbuhan ekonomi, beliau juga dapat penghargaan karena bisa menekan stunting anak. Sekarang lagi dan lagi, beliau dinobatkan sebagai provinsi terbaik dalam mengurangi angka pengangguran. Inilah bukti kerja nyatanya, bukan hanya modal cantik, tapi juga cerdik dan